Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ketemu lagi bersama saya, Sabila Fauziah, guru bahasa Indonesia kalian. Biasanya kita ketemu di kelas, tapi sekarang belajar secara online hanya bisa melihat video saya seperti ini. Oke, langsung saja kita ke materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang teks prosedur. Ya, jadi teks prosedur itu apa sih? Teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan tentang sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu. Singkatnya begitu. Bisa kalian catat ini, kalau misalkan kecepatan bisa kalian pause. Sini ada ciri-ciri teks prosedur. Nanti kalian baca sendiri ya. Pokoknya ini sudah jelas sekali. Nah, nanti kalian catat ya di buku catatan masing-masing. Nah, di sini ada jenis-jenis teks prosedur. Ada teks prosedur yang menjelaskan secara manual, terus aktivitas tertentu, sama yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Jadi kalian bisa catat sendiri. Oke. Nah, di sini ada tahapan-tahapan yang harus ditandai dalam kalimat dalam teks prosedur. Yaitu biasanya kalau teks prosedur itu tahapannya itu banyak sekali dengan kalimat imperatif. Imperatif itu seperti kata perintah. Contohnya seperti masukkan gula secukupnya ke dalam air teh, seperti itu misalnya. Itu contoh teks prosedur dalam membuat teh manis. Nah, terus teks prosedur juga dapat berupa kalimat deklaratif. Deklaratif berisi pernyataan. Kalimat tersebut berfungsi berinformasi. Jadi deklaratif ini isinya pernyataan. Biasanya ditandai dengan tanda baca titik. Terus ada yang namanya, ini teks prosedur itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur. Jadi misalkan nih ada teks prosedur, judulnya itu tentang cara membuat teh manis. Nah, nanti ada definisinya tentang teh manis itu terlebih dahulu, dijelaskan terlebih dahulu. Nanti baru dipaparkan tata cara membuat teh manisnya itu langkah-langkahnya seperti apa. Kayak gitu. Paham ya? Nah, di sini ada teks prosedur itu seperti yang dijelaskan, ada bagian utamanya, yaitu tahapan dan langkah-langkah. Kalau mau catat silakan. Ini tahapan-tahapan untuk membuat teks prosedur. Jadi kalau kalian mau bikin teks prosedur, pertama tentukan judulnya dulu. Judulnya mau apa nih? Misalkan cara memperbaiki komputer atau cara membuat kue bolu, tentukan nih. Terus kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Lalu kembangkan informasi menjadi langkah-langkah dan saling berkaitan. Lalu susunlah teks prosedur secara utuh. Jadi informasi yang kalian buat, yang kalian paparkan di dalam teks prosedur dan langkah-langkahnya ini sifatnya harus objektif, harus sesuai dengan kayak ada. Karena teks prosedur itu dikatakan teks prosedur yang baik ketika dipraktekkan atau dilaksanakan itu memberikan hasil yang baik. Misalnya kalian ada teks prosedur, tata cara membuat kue bolu. Nah, tapi kalau tata caranya benar, dipahami dengan benar, maka nanti akan menghasilkan misalnya kue bolu yang enak kayak gitu. Jadi nggak boleh asal untuk membuat teks prosedur. Karena kan teks prosedur itu sendiri tujuannya agar menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau mengoperasikan sesuatu. Oke, di sini ada struktur kaidah kebahasaan teks prosedur. Ada pertama itu teks prosedur itu ada bagian tujuan, bagian material, sama bagian langkah-langkah. Jadi bagian tujuan ini nih itu berupa judulnya dan definisinya.
Nah, kalau material ini bahan-bahannya, misalnya untuk membuat kue bolu, apa sih yang dibutuhkan gitu. Misalnya kayak bahan-bahannya butuh tepung terigu, telur, gula, margarin, dan sebagainya. Terus alat-alatnya apa? Misalnya butuh wadah, butuh sendok, butuh mixer, oven, dan semacamnya seperti itu misalnya. Terus langkah-langkahnya gimana sih? Pertama-tama cara membuat kue bolu, misalnya kocok dulu telurnya, baru masukkan terigu, lalu gula, misalnya kayak gitu. Paham ya sampai sini ya? Kalau kalian sering baca-baca resep masakan, sering baca-baca di artikel tentang tata cara membenarkan sesuatu, nah itu termasuk teks prosedur. Pasti kalian sudah sering lah melihat tentang teks prosedur. Nah, kaidah kebahasaan teks prosedur itu ada penanda atau wacana, kata ganti. Kata ganti itu ada apa aja sih? Ada kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya saya, aku. Nah, saya ini lebih sopan daripada aku. Aku ini non formal. Kalau saya ini formal. Terus ada kata ganti orang kedua tunggal. Contohnya Anda atau kamu. Nah, Anda ini lebih sopan daripada kamu. Terus kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya apa? Mereka. Bukan. Salah, maaf. Contohnya ketiga tunggal itu beliau, dia. Beliau ini untuk penyebutan orang yang lebih tua di atas kita. Jadi gini loh, beliau itu lebih tua ya, bukan lebih tinggi jabatannya. Misal nih, kamu itu kalau misalnya di tempat kerja bisa posisinya sebagai atasan, tapi misalkan kamu punya bawahan yang usianya lebih tua umurnya daripada kamu, kamu harus tetap manggil dia beliau. Jadi beliau ini lebih tua, bukan lebih jabatannya lebih tinggi, gak nentu itu. Untuk menghormati, kalau kamu mau menghormati yang lebih tua is oke, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau menghormati atasan kamu dengan sebutan beliau juga nggak apa-apa. Jadi beliau ini untuk memuliakan seseorang, tujuannya seperti itu. Terus kata ganti orang pertama jamak apa contohnya? Kami. Terus ada kata ganti orang kedua jamak. Contohnya apa? Kalian. Terus kata ganti orang ketiga jamak. Contohnya mereka. Ada istilah kami, ada istilah kita. Apa perbedaannya? Kalau kami ini kalian aja, tapi kalian nih nggak ngajak lawan bicara saling berkaitan, enggak. Misalkan contohnya gini, Ibu, kami ingin izin misalnya pergi jalan-jalan ke puncak. Berarti kalian aja tuh yang pergi, saya nggak usah ikut. Karena kan kalian cuman izin aja sama saya. Tapi kalau ngomongin, Ibu kita mau izin ke jalan-jalan ke puncak. Nah, itu karena kita, kamu harus mengajak lawan bicara kamu, berarti saya mesti ikut jalan-jalan ke puncak, kayak gitu misalkan. Nah, konjungsi itu apa? Konjungsi itu kata hubung, biasanya ada tengah-tengah kalimat seperti dan, yang, atau, meskipun, walaupun, bagaimanapun, seperti itu. Paham ya, nanti kalian bisa cari-cari di Google referensinya lebih banyak lagi tentang konjungsi. Terus ada kalimat imperatif dan deklaratif juga interrogatif. Imperatif itu apa sih? Imperatif itu adalah kalimat perintah. Nah, deklaratif apa? Pernyataan. Kalau perintah itu biasanya ditandai dengan tanda apa? Tanda seru. Kalau deklaratif itu ditandai dengan tanda titik. Lalu interrogatif itu ditandai dengan tanda tanya. Seperti itu. Ini udah ya, tata cara membuat teks prosedur seperti yang telah dipaparkan tadi. Bikin sebebas kalian. Yang penting ketika dipraktekkan teks prosedur itu menjadikan hasil yang baik. Oke. Udah sampai situ aja materi saya tentang teks prosedur. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.